Ya, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U17. 3-2 skor akhir. Indonesia golnya dicetak oleh Nabil Asura di menit 18, asis dari Habil Abdillah. Arkan Kakak menit 30, asis dari Capiatur Rizky. Kemudian Arkan Kakak lagi menit 55, asis dari Capiatur Rizky. 3 gol berbuah dari asis. Jadi ada koneksi antara pemain Timnas Indonesia. Kemudian 2 gol dari Uni Emirat Arab dicetak oleh Walid menit 32, Gaid Abdullah menit 40, asis dari Walid. Ya, kita lihat dulu tabel klasemen dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Indonesia berada di urutan pertama dengan nilai 6 poin. Di bawah ada Uni Emirat Arab dengan 6 poin tapi 3 kali pertandingan. Kemudian disusul Malaysia, Guam, Palestina. Ada 2 pertandingan lagi Timnas Indonesia menghadapi Malaysia dan Palestina. Semoga kita harapkan ke depannya semakin lebih baik lagi. Oke, kita lihat dari data statistik pertandingan ini teman-teman. Ya, Timnas Indonesia menguasai bola dengan 52%. Ini salah satu pertandingan yang cocok ya bagi Timnas Indonesia untuk menguji bagaimana kekonsistenan permainan Timnas Indonesia. Dan lebih cocoknya lagi, ya, ketika Timnas Uni Emirat Arab mampu menyamakan gol ataupun menyamakan keadaan menjadi 2-2. Itu salah satu hal yang penting bagi Timnas Indonesia dari sisi uji mental. Bagaimana respon, bagaimana reaksi dari pemain Timnas Indonesia ketika sudah unggul 2-0, kemudian disamakan oleh Uni Emirat Arab 2-2. Nah, di situ reaksi dari pemain Timnas Indonesia bagus, diciptakanlah gol lewat Arkan Kakak di babak kedua menit 55. Jadi ini efek kolateral jadi ya teman-teman ya, terjadi juga bagi segala kelompok usia Timnas Indonesia, di Timnas senior, di Timnas U20, kemudian 16, 17. Bisa kita lihat ketika pemain-pemain kita tertinggal ataupun pemain-pemain kita dalam keadaan sulit mampu pelan-pelan untuk keluar dari under pressure tekanan lawan untuk bisa membalikkan keadaan. Biasanya ketika kita bicara tentang Timnas Indonesia ketika sudah kalah ataupun biasanya sudah di-comeback-kan oleh suatu negara ataupun disamakan keadaannya oleh suatu negara, permainan Timnas Indonesia akan mengalami penurunan. Itu tahun-tahun lalu. Tetapi sejak era Sintayong bersama staf ofisialnya tentunya juga didukung oleh Coach Bima Sakti teman-teman, stigmatisasi di poin tersebut bisa diputar balikan oleh staf ofisial Timnas Indonesia. Artinya di sini apa? Mental ini salah satu hal yang paling penting teman-teman di satu pertandingan, dan itu bisa dikelola oleh pemain-pemain kita. Bukan hanya Timnas U17 ini aja, tapi Timnas yang aku sampaikan tadi. Segala level mulai menunjukkan hal yang positif. Oke, kita lihat starting line up dari kedua tim. Indonesia di atas kertas gunakan pola 4-3-3. Ketika defense gunakan pola 4-1-4-1. Aku rasa ya teman-teman, masih aku aminkan pernyataan aku, statement aku ketika Bima Sakti bersama Timnas Indonesia di Piala AFF U16 kemarin yang di Sleman ya teman-teman. Nah, di situ sudah aku sampaikan bahwa sentuhan-sentuhan kurang lebih lah ya. Aku nggak katakan frontal banget bahwa Bima Sakti mengadopsi apa ide dari Luis Mia, tapi kurang lebih Bima Sakti ada sentuhan khas dari Luis Mia, ia aplikasikan di pertandingan bersama Timnas Indonesia. Ketika menghadapi Guam di pertandingan pertama, ketika menghadapi Timnas Uni Emirat Arab ini juga ada beberapa sentuhan. Sentuhannya apa-apa saja? Ya, bermain konstruktif. Sangat jarang kita lihat Timnas kita dari bawah langsung, dari penjaga gawang langsung long ball ke depan. Ini serupa juga dengan timnas-timnas kita yang lain. Jadi ada keselarasan. Jadi ada satu pemikiran untuk bermain konstruktif. Konstruktif itu bermain dari bawah, 1-2 sentuhan. Jadi butuh juga kiper yang pandai menguasai bola, yang pandai sirkulasikan bola, distribusikan bola. Itu kelihatan banget secara kumulatif, akumulasi teman-teman di pertandingan Piala AFF Bima Sakti bersama Timnas U16 ya teman-teman, bersama Timnas di kualifikasi Piala Asia U17 ini juga treatment, cara-cara seperti itu dilakukan oleh Bima Sakti. Nah, problemnya jikalau kita bermain dengan konstruktif, yang kita takutkan lawan melakukan pressing, tekanan-tekanan tinggi teman-teman.
Nah, di momen ataupun di pertandingan ini, Uni Emirat Arab coba di awal-awal pertandingan melakukan pressing, high pressing. Pemain-pemain kita di belakang, Iqbal, Sultan, teman-teman, beberapa momentum under pressure, ataupun pemain-pemain yang berada di dekatnya itu under pressure ketika sedang menguasai bola. Efeknya apa? Lepas bola, hilang bola. Tetapi perlahan-lahan tekanan tersebut bisa diturunkan oleh pemain timnas Indonesia dan akhirnya lebih nyaman untuk menguasai bola. Ujian seperti ini penting bagi timnas Indonesia kalau ingin bermain konstruktif. Ujian bagaimana? Ujian ketika ditekan, di high pressing oleh lawan. Oke, ini memang perlu waktu kita lihat lagi ke depannya timnas Indonesia ketika menghadapi tim-tim yang high pressing ataupun memiliki tekanan tinggi. Sedangkan kalau kita bicara di momen ini, Uni Emirat Arab juga secara komprehensif, secara keberlangsungan tidak cukup kuat juga untuk melakukan pressing tinggi. Dan yang kedua, teman-teman, permainan side to side, kombinasi dari sektor kanan ke sektor kiri. Beberapa peluang akhirnya tercipta dari permainan demikian, side to side, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, ataupun ada satu gol timnas Indonesia kan dari sektor kiri kemudian dilakukan crossing, tendangan first time kick, teman-teman. Di situ dari sektor kanan pemain timnas Indonesia masuk, bam, gol ke gawang Uni Emirat Arab. Itu sentuhan-sentuhan dari Luis Milla, teman-teman. Yang ketiga tentu permainan bypass, vertikal, dari bawah langsung long pass ke depan, letak bola ke belakang garis pertahanan lawan, speed kita mainkan. Itu terjadi, dan komentator juga katakan sering banget nih timnas Indonesia bermain bypass, long pass. Ada tujuannya itu, teman-teman. Walaupun nggak begitu bisa maksimal secara treatment dilakukan, teman-teman, tetapi idenya itu ada, kita dapat, teman-teman. Dari mana kita tahu? 3 hal dari Luis Milla tersebut. Biasanya Luis Milla ketika melakukan Zoom meeting, ketika ditanya ide, konsep, gagasannya, dia selalu sebut-sebut tuh permainan konstruktif, side to side, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, teman-teman, lewat 1-2 sentuhan ditarik lawan biar terpancing. Misalnya bola tersebut diletak di sektor kanan, kemudian secara cepat dipindahkan ke sektor kiri yang dapat space, kemudian permainan vertikal. Dan ya, rotasi-rotasi yang dilakukan oleh Bima Sakti juga menjadi salah satu hal yang penting juga di pertandingan ini, sehingga tidak kelihatan fisik menjadi salah satu faktor kendala, teman-teman. Nah, ketika kita bicara tentang pertandingan sepak bola, konsentrasi menjadi salah satu hal penting. Inilah yang aku sampaikan tadi. Pertandingan ini pertandingan yang baik, bagus, cocok untuk timnas Indonesia, menguji konsentrasi timnas Indonesia itu seberapa bagus. Ketika sudah unggul 2-0, kita lihat sajalah. Dari Uni Emirat Arab pun 2 golnya pure dari skill individu. Tapi ketika kita bermain menghadapi skill individu dari pemain-pemain Uni Emirat Arab, kita kalah. Artinya di sini ada poin penting dari timnas Indonesia. 1 lawan 1-nya masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Kalau kita bicara dari sisi teknisnya, permainan superioritas kualitatif 1 lawan 1 secara kualitas individu, ketika defense khususnya, teman-teman, timnas Indonesia masih mengalami kesulitan. Ini sebenarnya menjadi kelemahan ketika tim-tim lain memiliki skill individu yang lebih superior. Oke, kalau kita bicara tentang Malaysia, mungkin dari sisi skill individu pun nggak begitu istimewa. Palestina pun ya so-so lah, sebenarnya masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain kita. Tapi kita akan bicara pemain-pemain muda kita ini akan masuk ke level senior, level lebih tinggi lagi. Yang kita apresiasi, ya, ada perkembangan ketika bermain di U16, masuk ke U17, kualifikasi Piala Asia. Ini ada perkembangan dari pemain timnas Indonesia itu sendiri. Dan aku yakin juga dari sisi defense pun perlahan-lahan, mungkin di momen ini timnas Indonesia kelihatan 1 lawan 1-nya menjadi titik lemah di match-match kedepannya, ataupun semakin bertambahnya usia mereka lebih matang dari sisi defense. Dan ya, selain daripada itu semua, yang aku suka sekali lagi, teman-teman, tempo ya. Permainan yang diatur oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita, tahu kapan harus melakukan permainan cepat, tahu kapan harus melakukan permainan lambat, tahu kapan harus melakukan back pass ke penjaga gawang, dengan maksud menarik pemain-pemain dari Uni Emirat Arab melakukan tekanan ke depan, sehingga dengan jernih mencoba timnas Indonesia melakukan progressive passing ke depan saat ruang-ruang sudah terbuka. Jadi timing itu ya, teman-teman, timing, tempo, kapan harus meletakkan bola, kapan harus memberikan
progresif passing ke depan itu salah satu hal yang terus meningkat bagi timnas Indonesia kita. Selain itu, yang aku sebutkan di pertandingan pertama yang luar biasa ya teman-teman, permainan segitiga, triangle passing itu sering banget terjadi di sektor flank kiri, flank kanan, membentuk segitiga jarak antar pemain lapat sehingga permainan 1-2 sentuhan mudah dilakukan. Itu luar biasa lah untuk umur mereka seperti ini, tapi secara pemahaman konseptual bagaimana bergerak, passing gerak untuk terus membentuk segitiga teman-teman, itu salah satu hal yang luar biasa dan kesulitan juga akhirnya pemain-pemain Uni Emirat Arab. Sedangkan Uni Emirat Arab seperti yang kita jelaskan tadi bermain secara individu mereka kuat sih. Kemudian memanfaatkan crossing, set piece, bola mati untuk memanfaatkan duel udara. Selebihnya ketika Uni Emirat Arab juga melakukan distribusi bola dari bawah, mereka kesulitan juga untuk bisa bermain 1-2 sentuhan membongkar pertahanan timnas Indonesia. Di sisi itu memang rumput stadion di pertandingan ini semakin nggak optimal. Ini salah satu faktor yang suka tidak suka teman-teman akan mempengaruhi. Oke, kita menang, tapi ya alangkah eloknya, alangkah baiknya kalau kita menonton pertandingan itu lapangannya pun kan indah, sehingga permainan 1-2 sentuhan yang secara khusus Bima Sakti dari bawah melakukan distribusi bola bermain konstruktif itu akan lebih nyampe dia tuh makna permainan 1-2 sentuhannya. Walaupun timnas Indonesia pada akhir beberapa kali melakukan bypass. Sampai sini aja dulu video teman-teman, semoga kalian suka. Oke, bye.